Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 14. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui sukacita kami pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan akan menyapa kami melalui firman. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini 22 April 2023 tertulis di dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikian firman Tuhan. Salam sukacita bagi kita semuanya. Saya mau mengajak kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini untuk tetap bersyukur kepada Dia. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan dua hal, yaitu suka dan duka. Namun bagaimana setiap pribadi kita untuk menghadapi kedua hal ini sebagai proses kehidupan untuk mendapatkan nilai yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, berbicara mengingatkan kita dengan kehidupan kita, khususnya tentang kematian bagi setiap manusia. Kita tahu bagaimanapun pergumulan yang dihadapi oleh Ayub, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, tentu jika hal yang sama seperti yang dialami oleh Ayub diperhadapkan dengan kita atau sedang kita alami, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Seandainya pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh Ayub kita alami pada saat ini, apa yang sedang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Jika kita melihat banyak hal sekarang dalam kehidupan orang Kristen saat ini, sekalipun dia menghadapi suka dan duka, maka keluhan dan mengeluh itu yang sering terjadi. Dengan penderitaan yang berkepanjangan yang dialami oleh Ayub, kita diperhadapkan bukan hanya sekedar kehilangan harta, tetapi penderitaan yang menyiksa fisiknya, bukan menarik belas kasihan istri dan keluarganya, namun justru mereka meninggalkan Ayub dengan penderitaan. Melalui pergumulan dan persoalan hidup yang dialami oleh Ayub, pada pagi hari ini firman Tuhan membawa kita untuk mengingatkan akan kehidupan kita secara khusus tentang kematian pada manusia. Apakah ada dari antara manusia yang tahu arti kematian akan hidupnya? Dan bagaimana kematian itu datang pada setiap pribadi manusia itu? Sekalipun kita tidak tahu dan bagaimana arti kematian itu, tetapi kematian itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Tapi kita tidak hanya berbicara soal masalah kematian, tetapi kita mau diingatkan secara fakta bahwa kematian adalah akhir daripada segala-galanya. Namun dalam nats firman Tuhan, kematian itu menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari persoalan. Itulah yang bisa kita lihat, itulah yang bisa kita gali melalui firman Tuhan
pada pagi hari ini. Seakan-akan kematian itu bisa membawa kita untuk menghindari penderitaan yang sedang kita hadapi. Dan suatu saat ketika persoalan itu berakhir, ketika penderitaan itu berakhir atau tidak ada lagi, apakah kita bisa hidup lagi untuk memulai sebagaimana hidup yang telah kita lalui. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan tentang kehidupan kita di dunia ini dan bagaimana kehidupan kita yang akan datang atau yang disebut dengan kehidupan yang kekal. Tentu hampir semua kita Bapak Ibu Saudara-saudara menyadari dan menyatakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara aja, sebentar saja. Namun di balik semua itu ada kehidupan yang kekal yang mau Tuhan berikan kepada kita. Tentu kita akan membuat suatu pertanyaan, bagaimana kita mengenal kehidupan yang kekal itu dan bagaimana kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Ketika kita berbicara soal masalah kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita sudah memutuskan dan kita sudah melihat bahwa segala sesuatunya adalah sementara dan berakhir. Tentu ketika kita berbicara dengan kehidupan yang kekal, apakah itu tidak akan pernah berakhir? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang kehidupan daripada Adam dan Hawa. Kenapa mereka jatuh ke dalam dosa? Inilah awal bagaimana kita mau belajar supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dengan kelalaian hidup Adam dan Hawa, Tuhan telah mengingatkan mereka bagaimana mereka hidup di dalam pergumulan untuk menjalani proses hidup ini, yaitu susah dalam mencari nafkah. Yang kedua, begitu jerih payah untuk melahirkan. Dan pada akhirnya juga manusia itu akan kembali ke tanah. Pergumulan dan kehidupan yang sedang dihadapi oleh Ayub membuat dia sangat terpuruk, bahkan putus asa, sehingga dia menyesali juga tentang kelahirannya, menyesali tentang dosa-dosanya. Kedua hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Adakah Adam dan Hawa menyesali perbuatannya? Apakah memang penderitaan dan cobaan yang dihadapi oleh Ayub adalah bagian daripada dosa dan penyesalan yang dia timbulkan sehingga Tuhan berpaling kepadanya? Semua itu telah mengingatkan kita dengan kehidupan di dunia ini. Tetapi sekaligus juga penderitaan dan pengalaman hidup Ayub mengingatkan kita bahwa keputusasaan bukanlah akhir daripada segala-galanya. Tetapi kita harus memutuskan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, pengharapan ada di dalam segala sesuatu itu. Sekalipun Anda menderita, sekalipun Anda menghadapi persoalan hidup, tetapi di balik persoalan hidup itu pasti ada harapan-harapan. Nah, inilah yang perlu kita lihat. Harapan yang bagaimana? Apakah kita akan kaya dengan persoalan kehidupan kita dan pergumulan hidup kita dan berhenti di dalam persoalan itu sendiri? Apakah melalui persoalan kehidupan itu kita kaya akan pengharapan-pengharapan, di mana hal itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi ini kepada kita, supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Karena tanpa kita mampu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita,
kita tidak akan pernah berjalan di dalam jalan kebenaran. Tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sekecil apapun persoalan kehidupanmu, kamu akan jatuh di dalam keputusasaan dan bahkan kamu akan menginginkan kematian yang secepatnya terjadi dalam kehidupanmu untuk mengakhiri segala sesuatunya. Dan namun ketika kita berbicara tentang kehidupan yang kekal, maka kita tidak akan berbicara soal masalah keputusasaan, tetapi kita berbicara soal masalah pengharapan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita kembali mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita kembali percaya dan setia kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah keselamatan dan hidup kekal itu akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini, kita diingatkan bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik itu akan kita respon bagaimana Tuhan memanggil kita dan bagaimana kita mendengarkan panggilan Tuhan. Pengalaman dari Adam dan Hawa, Tuhan memanggil dia tetapi mereka tidak menyahut. Tetapi kita mau belajar bagaimana Tuhan memanggil Samuel dan bagaimana Samuel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita jangan pernah berbicara soal masalah kematian karena keputusasaan. Kita jangan pernah lari daripada persoalan hidup kita sehingga kita menginginkan kematian itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita membuat segala sesuatu proses kehidupan kita, suka dan duka itu hanya untuk melihat nilai kualitas daripada keimanan kita. Apakah sama kualitas keimanan kita? Ketika kita menghadapi suka, kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu bersyukur dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, apakah kita dekat dengan Tuhan dan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan sehingga dengan nyata kekuatan kita itu ada dan kita tidak pernah dikalahkan oleh persoalan dan pergumulan hidup, tetapi kita memenangkan diri kita dan dari persoalan itu oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan pernah takut untuk menghadapi proses kehidupan kita. Sekalipun saudara menghadapi pergumulan hidup, sekalipun saudara menghadapi persoalan kehidupan, itu adalah proses untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang penuh pengharapan, penghidupan yang penuh dengan sukacita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, itu berarti Tuhan menginginkan kita untuk berbuat sesuatu bagi Dia. Serahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Apapun persoalan yang terjadi dalam hidupmu, maka Tuhan pasti akan menolong. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu Tuhan mengingatkan kami supaya setiap orang percaya tidak boleh kalah dengan persoalan ini. Setiap orang percaya tidak bisa lari daripada persoalan ini. Tetapi melalui kuasa Tuhan kami akan menghadapi segala persoalan hidup
dan memenangkan persoalan itu menjadi nilai-nilai iman yang baik bagi kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha baik untuk menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, berilah sukacita bagi setiap orang yang menderita. Berilah penghiburan bagi setiap orang yang berduka. Berilah kekuatan bagi setiap orang yang lemah. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan merindukan sukacita, kasih, pertolongan dan penyembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Berikan kepada kami Tuhan pengharapan-pengharapan yang penuh dengan kedamaian dan sukacita, supaya bangsa dan negara kami ini selalu aman dan makmur Tuhan. Bapa di dalam sorga, melalui kasih dan pengharapan kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Biarlah kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami andalkan di dalam pelayanan kami. Begitu juga dengan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai dan menyertai setiap jemaat, supaya Tuhan pakai kami untuk menjadi alat-Mu di dalam memberitakan firman, di dalam memberitakan sukacita, dan pakai kami Tuhan untuk saling mengasihi dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus buat program-program gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan Maha Kuat, bahwa Tuhan Maha Pengasih, yang selalu menyertai kami untuk menjalankan semua program. Dan kami berdoa biarlah program itu Tuhan selalu menyatukan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang akan memulai aktivitasnya pada hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan membimbing mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan gereja kita HKBP Resort Surabaya menyampaikan selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari kita berdoa buat kehidupan kita, dan secara khusus mari kita mengucapkan selamat Idul Fitri buat saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Shalom, Horas.